Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saya senang sekali karena saya bertemu dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu lagi dalam ibadah ini, walaupun melalui online ibadah. Mari kita membuka firman Tuhan dan membacakannya. Saya akan membacakannya. Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya beberapa minggu yang lalu menyampaikan khotbah. Hari ini nasnya sama dan juga temanya juga sama. Dari Roma pasal 12 ayat 2 dan temanya transformasi hidup. Saya mau ceritakan 3 cerita hari ini. 3 cerita. Yang pertama, mari selidiki bersama-sama ringkasan singkat tentang nas hari ini yang diberi kepada kita. Pokoknya begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hati kita harus dirubah. Kemudian kita dapat membedakan kehendak Tuhan. Apakah itu kehendak Tuhan atau itu kehendak diri sendiri. Kalau kita menemukan kehendak Tuhan, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena itu, permulaan, langkah pertama untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu hati kita harus dirubah. Hati kita dirubah, mencari kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dapat memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu langkah pertama yaitu hati kita harus berubah. Dulu jijik, kotor, penuh dengan dunia, hati kita harus berubah. Hati kita harus bersih atau suci. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya mau bertanya satu pertanyaan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di dalam kita, di manakah Tuhan bekerja? Di manakah di dalam hati kita Tuhan bekerja? Di hidung? Di kuku? Di rambut? Bukan. Tempat di mana Tuhan bekerja di dalam kita ialah hati kita. Hati kita itu tempatnya Tuhan bekerja. Oleh karena itu, hati kita harus bersih. Jangan dua hati. Dunia, Tuhan ada bersama-sama di dalam hati kita. Atau jijik, kotor, dan lain sebagainya ada di dalam kita. Susah membedakan apakah kehendak Tuhan. Itu serakah atau kehendak Tuhan, susah membedakannya. Karena itu hati kita harus berubah. Hati kita harus jadi kudus dan bersih. Amin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hati kita begitu penting sekali. Karena hati kita adalah tempat di mana Tuhan bekerja. Kalau hati kita bersih, kudus, Tuhan gampang bekerja. Ketika Tuhan
bekerja di dalam hati kita atau berbicara ke dalam hati kita, kita gampang membedakan apakah itu suara Tuhan atau kehendak Tuhan. Karena itu hati kita harus berubah, harus suci, harus bersih. Kalau begitu bagaimana cara hati kita selalu bersih, selalu kudus? Kalau kita mau hati kita berubah dan bersih dan kudus, caranya satu saja, yaitu kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan selalu. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dengan firman Tuhan kita cuci hati kita. Artinya kita makan, masukkan, merenungkan, membacakan firman Tuhan setiap hari. Supaya hati kita berubah. Tadi saya katakan, langkah pertama untuk memuliakan nama Tuhan yaitu hati kita. Kalau hati kita suci dan bersih, Tuhan gampang bekerja di dalam hati kita. Kita langsung atau gampang membedakan apakah itu kehendak Tuhan. Kalau kita sudah menemukan kehendak Tuhan, kita mulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Karena itu hati kita harus berubah. Ketika kita masih miskin, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Walaupun kedudukan kita masih rendah, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kita tidak memuliakan nama Tuhan dengan kekayaan, dengan kedudukan, tetapi kita dapat memuliakan ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian cerita yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya akan menceritakan prinsip Alkitab. Hari ini Tuhan memberi perintah. Berubahlah. Berubahlah budimu, atau hati, atau pikiran. Tuhan memberi perintah. Hati kita harus berubah. Kalau perintah Tuhan diberi atau datang kepada kita, biasanya kita merasakan berat sekali. Melayani ini, melayani itu. Mempersembahkan untuk ini, untuk itu. Dan lain sebagainya. Kita merasakan berat sekali. Tetapi saya akan memberi prinsip Alkitab kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan juga ingat satu kata, yaitu selalu, selalu. Di dalam firman Tuhan, sering diberi perintah Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yosua, kepada Paulus. Tuhan memberi perintah. Tetapi kita harus ingat prinsip Alkitab, yaitu ketika perintah Allah diberi, pasti selalu janji Tuhan juga diberi sekaligus. Perintah dan janji Allah itu sepasang. Satu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu selalu ada perintah, pasti ada janjinya. Pasti ada janjinya, artinya apa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau saya memberi perintah kepadamu,
kamu sendiri berusaha dengan kekuatanmu pasti akan gagal untuk berubah. Oleh karena itu, janjiku aku beri kepadamu, artinya aku akan melaksanakannya. Kita diberi perintah Tuhan. Kita siap diri untuk melaksanakan kehendak Tuhan dengan kekuatan diri, dengan usaha sendiri. Akhirnya seringkali kita mengalami kegagalan. Kamu bergereja sudah berapa lama? 10 tahun, 20 tahun? Sejauh mana kamu berubah? Karaktermu, dan lain sebagainya. Wah, kita berat mengatakannya. Oh, aku berubah begini, banyak. Susah. Kita sering gagal. Karena kita berusaha dengan kekuatan diri sendiri. Oh, mau berubah, mau berubah. Wah, mengambil keputusan mau berubah. Tapi sering kita menemukan diri yang gagal. Tuhan tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Karena itu beri perintah kepada kita, kemudian janji juga. Bukan kamu sendiri adalah pelakunya, tapi aku yang memberi perintah adalah pelakunya. Aku akan melaksanakannya atau aku akan menolongmu. Itu artinya perintah diberi, pasti janji juga diberi. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, Musa diberi perintah keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, dan masuk ke Kanaan. Itu perintah Tuhan. Tapi Tuhan katakan begini, Keluaran pasal 15 ayat 3. Tuhan itu adalah pahlawan perang. Artinya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Di tengah jalan di padang gurun atau di Kanaan, banyak perang. Ada banyak perang. Tapi yang memberi perintah itu siapa? Allah sendiri. Pergi. Wah, Tuhan berat. Banyak musuh, banyak perang. Tapi Tuhan katakan gimana? Beri janji. Aku adalah pahlawan perang. Tuhan katakan. Beri perintah. Untuk melaksanakan perintah, pelakunya bukan kita, tapi Tuhan sendiri yang memberi perintah. Pelakunya Tuhan, kita adalah alatnya saja. Karena itu kita menunggu Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan sendiri akan melaksanakannya supaya perintahnya jadi atau genap dilaksanakan. Abraham terima perintah dari Tuhan. Pergi kemana kurang tahu. Tapi janji langsung diberi kepada Abraham. Namamu akan ditinggikan. Kamu akan menjadi berkat. Kamu akan diberkati untuk memberkati orang yang lain. Yakub lari karena Esau. Di tengah jalan Tuhan bertemu dengannya. Kemudian memberi janjinya. Aku akan menyertaimu sampai kamu kembali. Kepada Yosua, pergi masuk ke Kanaan, berperang dengan Yeriko. Tapi jangan takut, khawatir, aku akan menyertaimu. Ketika Daud berperang dengan Filistin, khususnya dengan Goliat, bukan kamu yang akan berperang, melainkan aku. Melainkan aku. Aku akan melaksanakannya dalam perang ini. Bukan Daud sendiri adalah yang berperang.
Tuhan berkata, aku akan berperang. Itu janjinya. Supaya perang, di dalam perang ini, Daud dapat menang. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena itu, ketika perintah Tuhan datang kepada kita masing-masing, jangan takut. Lihat janjinya. Yang memberi perintah, yang memberi janji, Dia, yaitu Allah sendiri, akan melaksanakan. Supaya perintahnya, kehendaknya akan dilaksanakan dan digenapinya. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi memandang Tuhan, menantikan Tuhan. Tuhan sendiri bekerja. Khususnya hati kita harus berubah. Itu perintahnya. Bagaimana cara hati kita dirubah? Ketika Tuhan bekerja. Bukan kita sendiri berusaha untuk mengubah diri. Bukan. Tuhan pasti akan bekerja di dalam hati kita untuk mengubah hati kita. Masih marah-marah, karakter kita begitu, jangan takut, khawatir. Tuhan sudah bekerja banyak. Kita berubah banyak. Tuhan masih bekerja dan akan bekerja. Kita tetap akan berubah. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nunggu Tuhan. Nantikan Tuhan. Biar Tuhan bekerja di dalam kita. Amin. Kalau begitu hati kita pasti akan dirubah lebih lanjut lagi. Akhirnya gimana? Dapat memuliakan nama Tuhan karena kita udah mengerti kehendak Tuhan itu apa. Kemudian saya mau sampaikan cerita yang ketiga. Sebelumnya saya mau ingat lagi khotbah saya yang sebelumnya. Tuhan berkata, berubah hati supaya membedakan kehendak Tuhan. Begitu ya. Kalau saya sedikit tambah lagi begini, hati kita berubah. Tuhan bekerja di dalam hati kita. Kita dapat mengerti kehendaknya. Dan juga kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Kalau begitu kita dapat memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan, kita harus berubah dalam hati kita. Tapi berubahlah hatimu itu perintah. Kalau perintah Tuhan datang kita merasa berat. Jangan demikian. Ingat prinsip firman Tuhan. Perintah datang pasti janji juga sekaligus diberi. Artinya bukan karena kita, bukan karena usaha kita atau kekuatan kita, Tuhan memberi perintah. Tuhan sendiri bekerja supaya perintahnya dapat dilaksanakan. Kalau kita menunggu Tuhan, memandang Tuhan, datang kepadanya, makan firman Tuhan selalu, merenungkan dan membaca firman-Nya. Kalau begitu hati kita berubah. Kita dapat menemukan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Kita dapat mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada hati kita. Kalau kita sudah mengerti pekerjaan Tuhan di dalam hati kita dan kehendak Tuhan di dalam kita, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Karena itu pelakunya yang memberi perintah. Itu janjinya. Nunggu, hati kita pasti akan berubah. Perintah diberi, janji juga diberi sekaligus. Tidak bisa dipisahkan antara perintah dan janjinya. Nunggu Tuhan. Tuhan sedang bekerja di dalam hati kita.
Sampai sekarang berubah banyak. Akan berubah lagi. Tunggu Tuhan bekerja. Hati kita pasti akan berubah. Yang ketiga, cerita yang ketiga, begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan kaget kalau saya katakan yang berikut. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu pertanyaan. Apakah Tuhan berubah atau tidak berubah? Setahu kita, Tuhan tidak berubah. Contoh. Tetapi coba lihat contoh. Kita mengasihi anak-anak kita. Kita ekspresikan kasih kita kepada anak-anak melalui memberi. Kalau kita memberi, itu berarti kita mengasihi anak-anak kita. Tetapi kadang-kadang, kalau anak kita salah, kita memberi hukuman. Atau mendidik. Nah, kasih kita tidak berubah. Mengapa mendidik? Karena kita mengasihi. Mengapa kita memberi? Karena mengasihi. Secara dasarnya kasih kita tidak berubah. Tapi di lapangan, tergantung sikon, kita mendidik, kita memberi. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Cara kita, sikap kita berubah. Tapi secara dasarnya mengasihi itu tidak berubah. Memang Tuhan tidak berubah, secara dasarnya Tuhan mengasihi kita. Tetapi tergantung sikap dan juga di lapangan Tuhan berubah. Tuhan berubah. Tuhan adalah Allah, tapi Dia berubah. Dia menjadi manusia. Dia tidak berbuat dosa. Tetapi dia menjadi diri sebagai yang berbuat dosa. Dia mengubah diri. Sebenarnya dia bersih, kudus, tidak ada dosanya sedikit pun di dalamnya. Tetapi dia mengambil dosa kita dan dia menanggung dosa kita. Supaya dia menjadikan diri sebagai yang berbuat dosa. Sekaligus kita jadi bersih. Cara mengasihi kepada Yusuf, cara mengasihi dari Tuhan kepada Yakub berbeda. Tuhan memperlakukan orang yang miskin, Tuhan memperlakukan orang yang kaya, caranya berbeda. Mengubah caranya, dia sendiri berubah. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dia disalibkan artinya apa? Sebagai yang berkuasa, menjadikan diri seperti tidak berkuasa. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh karena kamu, ia menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bisa mengerti Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dia kaya, berubah, jadi miskin. Kekayaannya menjadi milik kita. Jadi dia jadi miskin, kita jadi kaya. Kita penuh dengan dosa, dia ambil oleh dia, ditanggung olehnya. Dia bersih, suci, tapi dia jadi yang berdosa.
kemudian kita jadi yang suci. Dia berubah untuk mengubah kita. Dia ahli dalam masalah perubahan. Dia berubah untuk mengubah diri kita. Karena itu dia berubah itu jaminan yang besar. Kita akan berubah. Dia akan mengubah kita. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, menunggu dia, menantikan dia. Dia akan mengubah kita. Yang miskin akan jadi kaya. Yang rendah akan jadi tinggi. Dalam hidup doa kita akan ada perubahan. Dalam hidup kita, dalam masalah persembahan, pasti akan dirubah. Khususnya hati kita akan dirubah. Tuhan gampang bekerja di dalam hati kita. Tuhan bekerja dan berbicara ke dalam hati kita. Kita langsung mengerti. Ini kehendak Tuhan. Kalau kita menemukan kehendak Tuhan, kita memulai hidup sesuai dengan kehendaknya. Kalau begitu, kita akan memuliakan nama Tuhan. Nunggu perubahan kita. Tuhan akan laksanakannya. Ini perintahnya, janji juga diberi kepada kita. Hati kita pasti akan dirubah. Dengan cara apa? Tuhan akan melaksanakannya untuk mengubah hati kita. Bukan hanya hati kita saja, ekonomi, kedudukan, kuasa, hidup beriman, pasti akan dirubah. Jauh lebih banyak. Jauh lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, nunggu Tuhan. Selalu memandang Tuhan. Itu cara yang baik untuk memiliki hidup beriman yang baik. Tuhan akan bekerja. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan memberkati kita semua. Mari menunggu hati kita dirubah dan juga nantinya dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, ketemu lagi. Amin.